Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus pasal yang kedua, ayat 1 sampai 3 tambah 5. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seseorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, melalui suratnya ini, Yakobus memperingatkan penerima surat Yakobus dan kita semua untuk tidak menilai orang berdasarkan penampilan fisik dan derajat sosial. Sikap ini jelas bertentangan dengan pernyataan Allah bahwa Allah tidak membedakan siapapun karena Ia melihat hati, bukan penampilan lahiriah. Di samping itu, sikap ini juga berarti bahwa kita sedang menempatkan diri jauh lebih tinggi dan menduduki sebagai posisi hakim yang tidak adil bagi sesama kita. Serta hal ini juga melanggar hukum kasih. Siapakah kita sehingga berhak menentukan kepada siapa dinyatakan atau kepada siapa ketidakhormatan dinyatakan? Demikiankah citra Kristen yang sesungguhnya? Saudara-saudari, realita berbicara bahwa seringkali orang miskin lebih terbuka bagi Injil daripada orang kaya, karena kebanyakan orang kaya lebih mengandalkan hidupnya pada kekayaannya daripada kepada Tuhan, seperti dalam ayat 5. Namun hal ini tidak berarti bahwa orang kaya sulit menerima Injil, karena status sosial tidak menjadi penentu status manusia di hadapan Allah. Bersikap antipati dan mencurigai orang kaya juga tidak dibenarkan di hadapan Allah. Jadi sesungguhnya surat ini ditulis dengan tujuan agar Kristen kembali kepada hukum kasih, sehingga memiliki sikap yang benar terhadap semua orang. Karena kita tahu bahwa hukum kasih tercermin dalam setiap hukum yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Tidak ada ukuran apapun yang dapat menggeser hukum kasih. Saudara-saudari, melalui firman ini, Yakobus dengan keras mengingatkan bahwa favoritisme adalah perbuatan dosa. Tidak berbeda dengan pengadilan Romawi yang pada masa itu kerap kali berpihak kepada orang-orang kaya dan yang berstatus tinggi. Banyak orang justru lebih menderita karena praktik favoritisme. Jemaat pun kemudian diminta untuk menaati hukum Allah.
ketaatan untuk tidak mempraktekkan favoritisme erat kaitannya dengan ketaatan terhadap seluruh hukum Allah, karena semua perintah Allah tidak dapat terpisah-pisah, melainkan merupakan suatu kesatuan. Tuhan tidak mengkehendaki hal-hal ini terjadi dalam persekutuan orang percaya. Allah mengkehendaki supaya kita memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang berharga. Memperlakukan seseorang berdasarkan kekayaan dan kepemilikan adalah tindakan yang merendahkan sesama, sebab nilai orang tersebut ditentukan berdasarkan benda-benda. Saudara-saudari, kita bisa mengubah keadaan dengan memulai hidup jujur, melihat realitas diri dan komunitas kita. Apakah terjadi pembedaan terhadap sesama? Apakah terjadi pengelompokan? Jikalau hal itu terjadi, maka kita bisa memulai berbagi bersama beberapa teman dan berupaya membangun komunitas yang sehat untuk meninggalkan praktek-praktek yang bukan favoritisme, sebab Allah mengkehendaki supaya kita hidup bergandengan tangan. Kiranya Tuhan memberi kita kesadaran dan kekuatan untuk saling menghargai, saling menerima, termasuk saling merangkul, baik orang miskin maupun orang kaya. Kita semuanya sama di hadapan Allah. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.